Hai Scorpio, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Shakira Vilneria. Apa kabar Scorpio semuanya? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga Scorpio selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema reading kita hari ini yaitu tak disangka ada sesuatu hal yang bergerak ke arah kamu. Oke. Scorpio, aku langsung saja shuffle kartunya. Di sini Scorpio fokus, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah agenda readingnya, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk Scorpio di luar sana, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif ya, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa terbolak-balik. Maka dari itu Scorpio harus bijak dalam mengambil sebuah sikap, ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke Scorpio, kembali fokus resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang terbaca untuk di kartu tarot ini. Scorpio fokus. Kita lihat di kartu pertamanya, di sini sudah ada Three of Swords, sudah ada Two of Wands, ada Six of Wands, ada Ace of Pentacles, dan sudah ada Three of Pentacles. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, ya itu tandanya resonate. Resonate untuk Scorpio semuanya. Oke Scorpio, langsung aja kita lihat di kartu pertama. Tak disangka ada sesuatu hal yang bergerak ke arah kamu. Ada Three of Swords. Di sini untuk sebagian dari Scorpio yang mungkin mengalami sebuah energi keterpurukan, sakit hati, kekecewaan yang pernah Scorpio alami, ya di sini aku melihat ada sebuah perubahan yang sangat positif di hidupnya kamu. Ada sesuatu hal yang akan mendekat kebahagiaannya, dan di sini menjadi pengobat ya di dalam hatinya kamu. Penyembuhan yang sangat total di sini ya di dalam kehidupannya kamu. Kamu mendapatkan seperti yang terbaik. Ketika ini berbicara tentang hal cinta, kamu akan bertemu seseorang yang sangat mencintai kamu nih, dengan setulus hati. Di sini ya, semua hal yang sudah kamu lalui di masa lalu menjadikan pembelajaran untuk kedepannya. Lebih selektif lagi dan memilih pasangan. Jangan pernah merasa bahwa kamu tidak pantas untuk bahagia, karena di sini ya Scorpio, Tuhan menghadirkan seperti banyak sekali ujian di hidupnya kamu. Ini adalah untuk kamu ya, berpikir mungkin selama ini ada sesuatu yang salah dalam cara kamu memilih pasangan. Kamu harus lebih melihat seseorang tersebut dari kebaikan hatinya, karena ini yang akan hadir ke kamu juga ketika seseorang yang memiliki ketampanan, kecantikan, atau bahkan di sini secara finansial yang baik atau tidak baik, yang sangat seperti target kamu untuk mendapati sebuah pasangan. Ya, ini tidak akan seperti berlangsung lama, karena ketampanan atau kecantikan atau kekayaan serta kemiskinan di sini bersifat sementara ya. Ketika Tuhan menginginkan suatu perubahan ya, dengan seperti memudahkan, semudah membalikan telapak tangan ya, akan seperti membuat keadaan menjadi lebih buruk, atau lebih tidak ada yang seperti harus kamu menjadi patokan di sini ya. Kamu lihat harus lebih dari hati. Ketika kamu memilih seseorang dengan hati yang baik, maka di sini akan ada banyak kebaikan yang diberikan kepada kamu. Ya, Tuhan akan membersamai kamu dengan orang yang tepat, karena kamu tidak hanya melihat seseorang itu dari cover luarnya saja, tetapi dari hatinya. Ya, dari yang ada di dalam dirinya. Dan kita lihat untuk di kartu selanjutnya ada Two of Wands ya. Ada sebuah kabar gembira yang akan bergerak ke arah kamu di sini. Kabar gembiranya mungkin
Di kartu kedua ini akan membawa satu kabar gembira ya, ada sesuatu hal yang akan mendekat ke arah kamu ya, energi rezeki sepertinya ya, akan membawa kamu dalam sebuah kesuksesan. Rezeki ini dalam bentuk karir ya, mungkin akan ada panggilan kerja yang mungkin sangat kamu harapkan. Ini adalah suatu kejutan awal ya untuk kamu, dan ada suatu energi yang datang. Mungkin di sini seseorang yang datang seperti akan membersamai kamu ya ke dalam banyak sekali kebaikan di masa depan. Seseorang ini hadir seperti memberikan warna di hidup kamu ya, menjadi penyemangat dalam hidup kamu yang dulunya seperti kamu merasa bahwa tidak ada yang cocok, tidak ada yang baik ya untuk kamu. Di sini ya, Tuhan mengirimkan seseorang yang bisa mengerti kondisinya kamu, seseorang mengirimkan seseorang yang care dan sangat peduli terhadap kamu. Jadi kamu jangan berpikir yang negatif dulu, berpikirlah secara positif dulu untuk segala sesuatu yang akan hadir, yang akan datang di dalam kehidupan kamu. Kita lihat untuk di kartu keduanya ada Six of Wands ya. Di sini Scorpio. Di kartu ketiganya aku ngelihat ada sebuah peluang ya untuk kamu. Di antara dua pilihan, mungkin ada sesuatu hal yang mungkin terjadi di hidupnya kamu ya, dan memerlukan sekali energi-energi yang sangat seperti positif ya, untuk harus menentukan keputusan penting yang bisa diambil dalam hidup, dan ini sangat terbuka lebar ya, peluang kamu, kesempatan kamu untuk bahagia ya, baik dalam hal cinta, karir, keuangan ya, semuanya seperti membaik di sini. Dan seperti aku merasakan ya, Scorpio adalah seseorang yang sangat beruntung ya, orang yang sangat beruntung ya, karena kamu mendapatkan ya sesuatu hal seperti peluang yang sangat luar biasa ya. Ketika kamu dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang terbaik ya, kamu seperti lebih mengikhlaskan semua hal yang sudah terjadi ya. Ini menjadi pencapaian yang terbesar di hidupnya kamu nih Scorpio ya, karena kamu sudah bisa mengikhlaskan sesuatu hal yang sudah terjadi di masa lalu dan digantikan dengan sesuatu hal yang luar biasa. Ini bisa saja buah dari keikhlasan kamu, kesabaran kamu di sini untuk sesuatu hal yang pernah terjadi di masa lalu, karena kamu yakin Tuhan itu maha adil ya. Tuhan itu melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan kita lihat di kartu keempatnya ada Ace of Pentacles ya, aku melihat ada sebuah awal dari keberhasilan kamu dalam karir ya, dalam usaha. Aku melihat langkah kamu semakin mantap untuk menuju suatu hal yang ingin kamu capai. Aku melihat kamu akan mendapatkan rezeki ya, rezeki yang banyak, rezeki baik yang mendekat. Ini hasil dari introspeksi diri kamu ya, yang sudah Scorpio lakukan, sehingga apa yang ingin kamu wujudkan sudah kamu genggam ya. Aku melihatnya banyak sekali hal-hal yang akan membuat hidup kamu jauh lebih baik, dan ini adalah sebuah proses ya, proses kehidupan yang mungkin selama ini harus kamu jalani ya, selama ini harus kamu sangat waspadai ya, di balik energi berkelimpahan rezeki ya, di balik energi kebaikan-kebaikan yang hadir ini, jangan sampai lengah ya. Akan ada satu ujian untuk kamu seperti mendapatkan sesuatu hal yang berbeda, dan kali ini mungkin kamu akan diperlihatkan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan ini menjadi awal keberhasilan untuk Scorpio di dalam kehidupan. Kita lihat untuk di kartu selanjutnya ada Three of Pentacles ya. Aku ngelihat ada sebuah kerjasama ya, yang akhirnya kamu lakukan, akhirnya kamu seperti dapatkan. Aku ngelihat kerjasama bisnis mungkin di sini yang kamu lakukan sepertinya membuahkan hasil yang sangat maksimal. Kamu tidak menyangka, mungkin untuk sebagian dari kamu nih ya Scorpio, sedang bekerja sama dengan seseorang yang kamu sepertinya tidak terlalu berespektasi ya, terlalu tinggi, namun ternyata hasil yang kamu dapatkan dari sebuah usaha ini sangat luar biasa. Ini adalah nyata yang mungkin untuk kamu jalani, nyata untuk kamu terus bersamai. Yakin dalam suatu kerja bisnis, kerjasama dalam usaha bisnis di sini akan menuju satu pencapaian yang luar biasa, karena di sini kalian sama-sama berjuang, kalian sama-sama memberikan semangat yang luar biasa. Oke, kita coba lihat untuk di kartu Love Oracle Cards-nya. Kembali fokus, resapi dan hayati. Jika readingan ini belum membaca energi kamu, jangan dipaksakan. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu, karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan baik loh untuk kedepannya. Mungkin lebih memikirkan ya setiap langkah, setiap tindakan, atau segala sesuatunya loh di sini.
Oke, kembali fokus Resapi dan Hayati. Kita coba lihat untuk di kartu pertamanya. Di sini ada Mas, ya. Di kartu kedua ada Self Indulgent, ada Engagement Rings, ada Passion, dan di kartu terakhirnya ada Heartbroken. Wow. Sepertinya lebih cenderung ke hubungan asmara nih ya. Oke, kita akan lihat apa yang terbaca untuk di kelima kartu Love Oracle Cards ini. Tak disangka ada sesuatu hal yang bergerak ke arah kamu nih ya, Scorpio. Di kartu pertamanya di sini aku ngelihat kamu harus berhati-hati terhadap lingkungan sekitar kamu. Aku ngelihatnya di sini ada beberapa energi yang negatif yang bergerak ke arah kamu, yang mencoba untuk mencari titik lemahnya kamu, mencari kesempatan untuk menjatuhkan kamu, membuat kamu tidak berdaya. Orang yang selama ini mungkin iri, orang yang selama ini mungkin dengki dengan kamu ya. Dia memakai topeng untuk mendekati kamu, ya, mencoba untuk mengalihkan pandangan kamu, mencoba untuk mengelabui kamu. Jadi di sini kamu harus lebih meningkatkan dari sisi kewaspadaan kamu, harus lebih berhati-hati, jangan terlalu atau mudah percaya ya dengan orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Terlihat baik belum tentu baik, yang terlihat buruk belum tentu buruk ya. Kamu pasti tahu perasaan sebenarnya seseorang ini seperti apa terhadap kamu ya. Kamu jangan mudah dikelabui. Dan kita coba lihat untuk di kartu selanjutnya ada Self Indulgence. Untuk di kartu ini aku ngelihatnya seperti ya, sudah saatnya kamu memanjakan diri kamu, sudah saatnya kamu untuk bersantai, kamu menghabiskan waktu untuk diri kamu sendiri. Ya, sudah saatnya kamu di sini bisa memikirkan diri kamu, ya. Kamu harus bisa memberikan kenyamanan di saat kamu sudah lelah berjuang, di saat kamu sudah lelah berusaha. Kamu harus menyempatkan waktu untuk diri kamu. Entah itu pergi ke salon, pergi melakukan suatu hobi yang selama ini ingin kamu salurkan, ya nggak ada salahnya. Ini untuk merefresh energi kamu, untuk merefresh pikiran-pikiran kamu yang baik, yang energi negatifnya digantikan dengan energi positifnya. Dan di kartu selanjutnya, kamu yang sudah memiliki pasangan, ya seperti pacar, ya kamu yang menganggap di sini pasangan kamu tidak serius, kamu yang menganggap pasangan kamu di sini hanya main-main karena sampai saat ini, sampai detik ini tidak ada keseriusan yang kamu lihat dari pasangan kamu. Ya kamu jangan percaya diri bahwa pemikiran kamu itu benar. Kalau aku melihatnya di sini dalam diam, pasangan kamu sedang mempersiapkan sesuatu hal. Dia ingin memberikan suatu kejutan. Ya, dia diam bukan berarti dia tidak memikirkan untuk masa depan kamu dan dia di sini. Ya, dia mungkin saat ini sedang berjuang, sedang berusaha. Ya, tetapi dia tidak ingin melibatkan kamu dalam setiap perjuangannya karena ini adalah tantangan dia untuk mendapatkan kamu seutuhnya. Jadi dalam dekat ya bisa saja yang akan bergerak ke arah kamu ini adalah satu hubungan yang menuju satu pertunangan, hubungan yang menuju satu ke jalan yang lebih serius. Ya, akan ada satu hal yang diutarakan lebih serius lagi dalam satu hubungan ya. Oke, kita coba lihat untuk di kartu keempatnya ada Passion. Di kartu keempat ini aku ngelihat ada satu gairah ya dalam satu hubungan, baik kamu yang sudah memiliki pasangan ya, antara suami dan istri. Di sini sepertinya gairah kalian semakin bertambah ya kan. Terkadang permasalahan hadir, suatu konflik terjadi di dalam hubungan ini, ada satu bumbu-bumbu untuk kalian lebih dipereratkan lagi, untuk kalian lebih dipersatukan lagi di sini ya. Setelah kalian mengalami mungkin ya perkelahian kecil, kalian akan merasakan suatu gairah yang sangat luar biasa. Kalian sama-sama menyukai satu sama lain, kalian lebih senang di sini berbagi ya, bersenang-senang, dan kalian banyak belajar dari hambatan, rintangan, cobaan yang hadir di dalam hubungan kamu dan pasangan. Dan kita coba lihat untuk di kartu terakhirnya ada Heartbroken di sini. Untuk di kartu terakhir ini ya, kamu jangan larut dalam kesedihan, kamu jangan larut dalam mungkin hati yang patah ya kan. Ada patah hati di sini. Kamu yang mungkin baru saja putus, baru saja mengakhiri hubungan dengan seseorang karena kamu tidak merasa kebahagiaan, karena kamu merasakan di sini hanya dimanfaatkan ya. Seharusnya dari dulu sudah kamu ambil suatu keputusan ini, tetapi kamu masih berharap bahwa seseorang ini bisa berubah, ternyata tidak. Maka dari itu kamu merasakan patah hati yang sangat mendalam. Ternyata perjuangan kamu selama ini sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia di dalam kehidupan ya. Semoga saja Tuhan membalas apapun yang kamu rasakan, apapun yang pernah kamu berikan kepada seseorang ini, Tuhan berikan yang terbaik ya. Tuhan gantikan dengan versi yang terbaik
ya. Kamu jangan sedih lagi, jangan lagi larut dalam kesedihan. Kamu berhak bahagia. Saatnya kamu happy, saatnya kamu di sini menebarkan aura-aura yang luar biasa di dalam dirinya kamu. Oke, ya Scorpio, aku rasa demikian untuk readingan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Jangan lupa selalu dukung channel aku di Shakira Filneria dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar Aquarius tidak ketinggalan untuk notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih yang udah nonton video hingga akhir. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Bye-bye.